semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di videoku kali ini aku akan membagikan budgeting lagi. Budgeting apa? Budgeting untuk pelajar. Jadi kemarin kan aku sempat bikin budgeting yang uang sakunya 10.000 per hari. Nah, ini untuk kalian yang punya budgeting 300.000 per hari. Kan ada ya uang jajan yang dikasih per hari dan dikasih bulanan. Nah, ini aku mau jelasin yang per bulan, yaitu 300.000 per hari per bulan. Maaf. Bagaimana videonya? Simak terus sampai habis ya. Dan jangan di skip. Pertama-tama kalian bikin judul secantik dan semenarik mungkin ya. Bisa pakai ballpoint, bisa pakai spidol, kok yang ada aja di rumah. Oh iya, biasanya kan aku pakai buku ya. Ini aku pakai low sleeve aja karena emang bukunya tuh lagi nggak tahu kemana, aku lupa naruh, jadi aku pakai ini aja ya. Yang penting informasinya tersampaikan. Nah, setelah bikin judul, aku di sini tulis uang bulanannya yaitu adalah 300.000 rupiah. Nah, uang 300 ini kalau dibilang cukup karena apa? Tergantung kita mengelolanya dan tergantung kita tuh bisa ngerem apa enggak uang jajan kita. Maka dari itu perlu dibuatkan budgeting seperti ini agar lebih terarah. Jadi uang berapapun itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin, jadi nggak kerasa kurang kayak gitu. Nah, yang pertama aku bikin yaitu adalah untuk kebutuhan seperti biasa ya. Nah, kebutuhannya ini untuk apa aja? Biasanya untuk pelajar itu nggak banyak ya, soalnya biasanya tuh masih numpang orang tua dan masih banyak dibiayai orang tua. Nah, biasanya uang untuk pelajar itu hanya untuk jajan ya biasanya loh, tapi kan setiap individu beda ya, cuman setauku seperti itu. Nah, tapi walaupun kita dikasih uang segitu, tapi kita harus bisa membaginya dengan baik. Nah, pertama-tama yaitu adalah usahakan berapapun uang kamu, usahakan untuk menabung. Nah, di sini aku sisihkan tiap bulan tuh 5.000 ya. Lumayan loh kalau semua kita menabung 5.000 tuh daripada nggak sama sekali loh ya. Terus yang kedua yaitu adalah kebutuhan tadi yang aku bilang. Nah, kebutuhan di sini meliputi yang pertama yaitu adalah uang jajan. Nah, di sini aku sisain per hari itu uang jajan 4.000. Nah, uang jajan 4.000 ini juga aku bagi dua, yaitu adalah untuk istirahat. Yang pertama istirahat pagi yaitu 2.000, yang kedua yaitu istirahat siang juga 2.000. Nah, usahain manfaatkan bener-bener uang ini. Jadi kalau bisa bawa bekal dari rumah, bawa minum dari rumah. Jadi kalau uang 2.000 itu pasti cukup. Kalau cuma buat jajan ciki-ciki ataupun apa itu pasti cukup. Jadi kalau kita udah bawa bekal dari rumah, bawa minum dari rumah, otomatis kenyang. Nah, biasanya kita tuh jajannya lebih sedikit. Itu sesuai pengalaman aku ya. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu transportasi. Nah, kalau transportasi ini opsional ya. Kadang tuh ada yang antar orang tua, antar jemput orang tua, ada yang naik angkot, ada yang naik motor. Nah, kalau aku dulu tuh malah jalan kaki karena sekolah aku tuh deket dari rumah, jadi aku jalan kaki. Cuman aku tetap nyisihin 4.000 karena apa? Kadang tuh aku kalau capek itu, kalau buru-buru itu naik motor. Jadi aku bisa pakai uang sisianku 4.000 tadi buat beli bensin. Nah, seperti itu. Jadi ini opsional aja ya. Jadi terserah kalian. Jadi kalau kalian naik motor, kalian bisa sisi 4.000, tapi kalau kalian jalan kaki atau diantar orang tua, itu plus buat kalian, bisa nambah uang jajan ataupun bisa nambah uang tabungan. Seperti itu. Kebutuhan selanjutnya yaitu adalah pegangan. Jadi di setiap video, setiap budgeting video aku selalu ngingetin kalau kalian tuh harus punya uang pegangan. Jadi kalian tetap harus nyisihin uang pegangan.
Jadi kalau pergi kemana-mana, kalau ada apa-apa di jalan, itu kalian ada uang pegangan. Contoh ya, kalau kalian naik motor, tiba-tiba kalian nggak tahu bensinnya habis, nah kalian tuh punya uang pegangan buat beli bensin, ataupun kalau ban bocor, ataupun kalau ada apapun. Intinya tetap uang pegangan tuh harus disisihkan juga, meskipun cuma 10.000. Untuk pelajar ini 10.000 banyak, kalau menurut aku banyak, karena kalian tuh apalagi untuk yang diantar jemput, untuk pegangan buat berangkat sekolah semua pulang sekolah itu udah banyak untuk 1 bulan. Jadi kalian utuhin, kalian sisain, kalian hemat-hematin lah, intinya seperti itu. Terus lanjut, yaitu adalah pengeluaran yang tidak pasti. Nah, pengeluaran tidak pasti untuk pelajarnya apa aja sih? Nah, contoh satu yaitu untuk skincare. Nah, di sini budget untuk skincare aku sisain 34.000. Nah, kalian nanti pasti banyak yang pertama dapat apa 34.000. Nanti aku selipin apa skincare yang aku pakai waktu aku sekolah dulu. Itu kalau pelajar itu nggak usah pakai aneh-aneh, karena kulit kalian tuh masih bagus. Jadi jangan dirusak dengan krim yang dosisnya tinggi. Jadi kayak kulit kalian tuh masih bagus, dan kalian tuh juga masih belum butuh banyak untuk perawatan. Jadi aku saranin untuk pelajar skincare-nya nggak usah aneh-aneh dulu. Kemudian yang kedua yaitu adalah dana darurat. Kita sebagai pelajar wajib menyiapkan dana darurat kita, jadi belajar menyiapkan dana darurat. Di sini aku menyisihkan dana darurat sebesar 10.000 rupiah per bulan. Dan yang ketiga, sedekah. Kita sebagai pelajar juga harus belajar untuk menyisihkan uang untuk sedekah, walaupun nggak banyak, yang penting kita harus belajar aja dulu. Jadi aku di sini sisihin sebesar 5.000 rupiah. Nah, setelah kita selesai menghitung pengeluarannya, yaitu adalah berupa untuk menabung, pengeluaran pasti, dan kelebihan pengeluaran tidak pasti, mari kita hitung totalnya ada berapa, biar kita tahu uang yang kita hasilkan itu, uang kita yang keluarkan itu ada sisanya atau enggak, atau mungkin bahkan sudah pas. Nah, yang pertama untuk tadi jajan tadi aku menyisihkan 4.000, yaitu 2.000 untuk istirahat siang dan 2.000 untuk istirahat pagi. Nah, di sini aku kalikan dengan 26. Kenapa 26? Karena hari sekolah itu ada 26 hari. Dalam sebulan kan 4 kali hari Minggu kan, maka dari itu aku ambil rata-rata jadi 26. Itu totalnya ada 104.000. Kemudian yang kedua yaitu untuk transportasi, itu sama, aku kalikan 26 juga, karena yang 4 hari itu aku ambil hari Minggu, karena hari Minggu itu kita tidak pergi sekolah. Jadi 4.000 dikali 4.000 dikali 26 sama dengan 104.000 rupiah. Kemudian yang ketiga itu untuk menabung, yaitu adalah sebesar 5.000 rupiah. Yang kelima yaitu skincare sebesar 34.000 rupiah. Nah, untuk skincare ini aku kadang bisa habis dalam 2 bulan ya. Jadi dalam 1 bulan itu nggak selalu setiap bulan tuh beli skincare. Nah, maka dari itu tadi aku masukin ke pengeluaran tidak pasti. Kemudian selanjutnya adalah dana darurat sebesar 10.000, dan selanjutnya pegangan yaitu 10.000. Untuk selanjutnya sedekah yaitu 5.000. Oke. Sesuai dengan janji aku di depan, aku mau ngasih tahu apa sih skincare aku. Nah, ini dia. Untuk parfum aku memakai ini Esculin. Ini tuh wanginya enak banget, cuma 8.000, dan ini tuh bisa awet sampai 2 bulan.
Kemudian bedanya aku pakai bedak ini yang legend banget, bedak Mars. Di tempat aku tuh harganya 13.000. Dan facial wash ini aku juga pakai, yaitu sebesar 12.000. Nah itu dia tadi skincare aku ya. Kita tetap pakai skincare yang Bepom, murah, jadi nggak perlu yang mahal-mahal karena untuk belajar. Nah total keseluruhannya ini ada 272. Sekarang kita hitung ya, income kita per bulan 300.000 rupiah dikurangi 272.000. Nah ini ternyata itu masih ada sisanya, yaitu sebesar 28.000 rupiah. Lumayan banget kan? Nah uang 28.000 ini bisa kita sisihkan untuk menabung, untuk pegangan, bahkan bisa kita tambah uang jajan kita. Nah kelihatannya sepele tapi lumayan kan kalau dihitung-hitung. Nah biasanya setelah aku hitung seperti ini, uang bulanan dari orang tua tadi langsung aku tuker sesuai dengan jumlah kebutuhan tadi, biar enak untuk alokasikannya. Nah teman-teman siapin dompet wallet, dompet pintar ataupun sejenisnya ya. Karena masih belajar, aku saranin pakai amplop kayak aku ini aja. Selain hemat, murah, fungsinya sama aja untuk memisah-misahkan dananya. Jadi cukup beli amplop, terus kalian tulis seperti ini, kemudian kalian alokasikan dananya seperti ini. Transportasi 104.000, untuk sedekah sebesar 5.000. Nah jadi kalian tuh tahu porsi kalian, porsi uang kalian tuh berapa. Nah seperti itu. Jadi kalian nggak usah beli mahal-mahal kalau untuk belajar, tapi kalau kalian punya uang lebih ya nggak apa-apa. Cuman karena fungsinya emang sama aja sih untuk membagi-bagi uangnya, jadi saran aku pakai amplop aja. Biasanya setelah aku bagi-bagi ke dalam amplop seperti ini, langsung aku jadikan satu, aku masukin ke dalam tas. Jadi nanti kalau mau butuh apa-apa, itu tinggal aku ambil amplopnya yang udah ada tulisannya. Nah maka dari itu uangnya bisa tergunakan dengan baik. Ingat ya teman-teman, belajar menabung itu dibiasakan sejak dini, karena kalau sudah menjadi kebiasaan akan biasa dilakukan sampai kita besar nanti. Nah itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat ya buat kalian. Karena uang berapapun kalau kita perhitungkan secara rinci, secara matang, itu akan lebih dari cukup. Kayak tadi 300.000 per bulan. Nah ternyata masih ada sisanya loh, padahal udah kita alokasikan ke banyak, seperti dana darurat, sedekah, dan juga kita masih bisa menabung. Makanya pintar-pintar dalam mengelola uang. Terima kasih ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian jika dirasa video aku berguna. Dan apabila masih bingung, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. See you next video. Jangan bosen-bosen melihat video aku ya. Bye bye.